Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radin Haji dengan NPWP 031, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan saya tadi. Tadi kan kita sudah mendefinisikan si SNR dan juga si noise, dia berdasarkan data sintetis kan. Akan tetapi sekarang saya menggunakan data real. Saya dapat dari mana? Dari Iris ini. Kita dapatkan dari nsf.iris ini. Dia berupa time series data yang berlokasi ada di Palu pada saat event gempa 2018 dengan magnitudo 7. Di sini kita pertama upload dulu file SAC-nya. Di sini saya menggunakan stasiun KAPI yang terletak di Sulawesi juga. Nah, karena di sini kita menggenerate, bisa dibilang kita pakai data luar, pakai data real, kita harus punya satu library lagi yang wajib install untuk ngereadnya nanti, yaitu opsi. Oke, ini restart, cancel aja, terus kita gini. Oke, ini sudah kan, kita lanjut kode. Nah, awalnya itu kita mendefinisikan SNR-nya dulu dengan cara ya kita kopas dev computed. Ini kita ganti real SNR signal ini section, ini juga kita ganti section, ini power signal npmin signal section, ini signal section pangkat 2, ini juga noise section pangkat 2, SNR db 10 pangkat nplog power signal per return SNP. Oke, kita berhasil. Lalu selanjutnya kita lanjut ke filtering function. Filtering functionnya kita sama, hampir mirip-mirip. Data filter, data cut off, fs btype nya ordernya 4, nquist-nya 0,5 kali fs, normal cut off, np array, nquist if nya juga sama. Ini kita sama juga. Nah, yang membedakan di sini kita read data. Jadi kita tuh definisi nama file itu sama dengan si nama file ini, kita kopas. Oke, ini kita kopas, lalu kita baca filenya, kita definisi sebagai st. Sebelumnya kita import dulu semua ininya, semua library yang kita perlukan. Kita import sama import outspy. Oke, jadi kita nyatakan dia outspy dot read nama file. Terus kita nyatakan tr nya itu sama dengan st dalam kurung 0, terus noisy size mogram sama dengan tr dot data, terus fs nya itu dia tr touch sampling. Terus dt nya kita nyatakan super fs, terus t nya kita nyatakan tr.times. Nah, kalau sudah, coba
5 tractor IKP 10 benazir. Sabar, ini coba aku hapus dulu. Oh, aku lupa nambahin .sac. Jadi kita apa namanya .sac. Nah, dia kan bisa. Terus karena di sini saya mengambilnya dia 1 menit sebelum PR eventnya datang, maka di sini saya nyatakan dia itu nyatakan arrival time-nya. Arrival time-nya itu sama dengan 60. Jadi saya mengambil data itu 60 detik sebelum 60 detik setelah sebelum bwave-nya datang dan 8 menit setelah, atau ya 8 menit setelah si bwave-nya kelar. Jadi ada rentang waktu gitu. Lalu kita nyatakan, nah kita kan di sini akan mencari SNR ya, atau noise signal noise ratio ya. Nah, kita cara tahunya dari mana? Saya mendefinisikan ini sebagai per window. Jadi ada window noise atau window sinyalnya. Noise-nya itu dia sebelum bwave-nya datang, dan window-nya itu setelah bwave-nya datang, dan sinyalnya itu setelah bwave-nya datang. Jadi noise window noisy seismogram. Ini 50 misalnya. Oke, aman Mas Yan. Nah, signal window-nya ini sama dengan noisy seismogram, cuman dia kita batasi D itu tadi sama dengan 60, dan di T kurang dari sama dengan 480. Jadi sinyalnya itu berada di, ya dia lebih dari sama dengan 60 sampai sinyalnya itu berakhir gitu, sampai 480. Terus print SN ini sama kayak tadi, SN raw sama dengan compute rel SNR, ini signal window per noise window, bisa. Lalu kita plotnya itu kita ngikut yang codingan sebelumnya ya. Kita coba kita plotnya ini. Kopas plot figurnya itu 12,5. PLT plot nggak ada subplot. PLT ini T nya itu noisy seismogram, T sama noisy seismogram. Terus kita pakai colornya sama dengan blue. Terus line width nya itu sama dengan 0,8. Terus extreme nya itu dia dari 0 sampai max dari si T gitu. Keluar ya, keluar, cuman kita tambahi dia plt xv line ini buat si x arrivalnya, biar kita tahu dia arrivalnya di arrival time. Terus kita beri colornya dia sama dengan red. Terus kita dia line stylenya itu sama dengan titik 2 gini. Terus kita beri label dia sama dengan arrival gelombang. Oke,
lebih gede 60. Terus ini time amplitude, judulnya ini seismogram real. Coba lihat. Nah, bisa dilihat ini saya nyatakan sebagai dia noise karena dia nggak saya butuhkan dari datanya. Nah, yang sisanya ke kanan ini saya nyatakan dia sebagai sinyal, cuman sinyalnya dia masih gabungan. Gabungan maksudnya gimana? Dia ada terdiri dari berbagai gelombang kan. Kalau gempa itu yang pertama datang P wave, kedua S wave, dan yang ketiga surface wave. Nah, cuman saya masih belum bisa mendefinisikan mana P wave, mana S wave, dan mana surface wave gitu dari ketiga. Cuman definisi awal saya ini harusnya dia P wave yang gede, ini harusnya surface wave karena amplitude gede dan dia lebih lama dari P wave gitu. Cuman saya tidak akan membahas di sini, saya akan membahas nanti filteringnya gimana. Gitu. Dan plot title-nya ini harusnya saya tambahkan ini deh. Jadi saya semoga real. Terus saya tambahkan dia itu SNR awal sama dengan nilai dari SNR dot raw itu bagi titik 2F. Oke, harusnya gini. Nah, dia ada SNR awal, dia itu bernilai 69,70 desibel. Kenapa kok dia SNR-nya itu dia bisa dibilang gede? Karena noise-nya dia dikit dan sinyalnya dia banyak. Jadi sinyalnya ini saya definisikan dia sebagai sinyal itu kita definisikan dia sebagai banyak gelombang lah, gelombang yang terjadi, semua gelombang yang terjadi pada saat adanya gempa gitu. Terus lanjut kita hitung FFT computation-nya. FFT computation harusnya dia sama kayak ini, kita tinggal paste aja. Oh, F is not defined. Oh, ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini dia sampai max dari si D. Apa? Nah, jadi kelihatan di sini dia terdiri dari berbagai banyak frekuensi ya. Cuman frekuensi dominannya dia ada di daerah sini, di daerah low frekuensi yang dia kurang dari 1 lah. Nah, terus selanjutnya kita akan melakukan yang namanya filtering lah. Filtering ada BPF, LPF, dan juga HPF. Kita samain aja di sini. Untuk sinyal BPF-nya itu dia sama butter filter dari noisy seismogram. Cuman di sini saya nggak mau dari 4 sampai 6, saya maunya dari 0,5 sampai 3. Efek ban ini nggak usah. SNR BPF itu compute real, compute ini kita tambah real. Ini signal dari BPF, terus residual noise dari BPF. Dari residual kita nyatakan sendiri. Ini sinyal BPF nya itu dari rentang waktu AD lebih dari sama dengan 60 dan T
itu kurang dari sama dengan 480, koma signal BPF koma signal BPF dari D kurang dari 50. Apakah bisa? Bisa. Selanjutnya kita nyatakan buat yang lain-lainnya juga. Begitu. Jadi yang LPF, nah karena LPF ini dia low pass aja yang diloloskan, maka saya akan mendefinisikan dia itu sampai batas ini. Jadi dia masuk ke low, sini, terus SNR BPF ini kita ganti LPF juga, compute real sinyal LPF ini juga sama sinyal LPF, harusnya begitu. B type nya low, noisy gram, oke. Ini kita ganti L, terus ini HPF. Nah HPF kan dia meloloskan sinyal yang tinggi nih, maka dari itu kita coba dia di 0,1. Kenapa 0,1? Karena jika kita lihat di sini di frekuensi 0,1 dia tuh harusnya kan mulainya dari 0. Nah cuman karena dia bisa dibilang, setahu saya ada correction drift ya, ada koreksi dari drift, makanya dia langsung ke atas gitu. Nah ini akan kita hilangkan, dan ini juga termasuk noise dalam data yang belum dihilangkan. Harusnya dia itu lebih tinggi dari yang lain hasil SNR nya. Ini kita ganti jadi height, ini ini jadi HPF, dan ini jadi HPF. Bisa. Lalu selanjutnya kita plot dan kita lihat hasilnya seperti apa ya teman-teman sekalian. Jadi kita plot, ini subplot sinyal BPF, ini nggak usah ada sinyal awal, ini harusnya dia bandpass filter, terus koma SNR nya dalam kurung titik 2 dalam kurung 2 kali, SNR .bpf titik 2f, oke. Ya nggak usah ininya. SNR BPF. Oke, bentar. Ini PLT plot G. Oke, ini G11. Ini dari max sampai max T.
Terus ini amplitude FBPF, ini juga yang harusnya max 2 juga, ini juga sama max 2. Nah, hasilnya kelihatan, cuman saya ganti fix size nya aja kalau gitu. Nah, fix size nya saya beri fix size yang lebih gede biar dia lebih lebar. Nah, jika kita lihat di sini malah SNR yang paling tinggi adalah HPF. Kenapa? Karena si HPF ini dia itu cuman ngoreksi yang di daerah sini nih. Dia itu cuman ini dihapus yang awal-awal, soalnya dia bisa dibilang si correction brief itu sendiri. Terus sisanya adalah datanya. Jadi selain ini ke kanan itu adalah datanya. Otomatis karena saya mendefinisikan di awal itu si SNR-nya itu adalah selain data awal atau data yang dia masih nggak ada event di sini, di respon bumi yang alami belum ada event di sini, maka dari itu si SNR yang high pass, low pass, high pass atau low pass ya, HPF high pass, otomatis dia punya data yang lebih banyak dan otomatis si SNR-nya dia lebih jauh jadi gede gitu timbang yang si yang lain, karena yang lain kan dia masih ngekat nih, misal kayak LPF dia ngekatnya di daerah satu ke bawah, otomatis yang satu ke atas kita hapus. Nah, cuman di sini kita definisikan satu ke atas itu dia sebagai data juga, makanya pada saat adanya HPF dia itu tinggi banget lah SNR-nya timbang yang lain. Kayak BPF dia kan masih range antara si 0,5 sampai 3, 0,5 sampai 3, otomatis 0,5 ke bawah dia gak termasuk data dong, makanya dia SNR-nya turun. Nah, kalau LPF dia justru kebalikannya dari BPF, dia satu ke bawah dan ke data, ke atasnya enggak, jadi cut off-nya di daerah sini, makanya dia 69 lah, 69,71 lah. Sedangkan kalau si HPF dia itu ke kanan semua, dia cuma ke kanan semua itu dia data, ke kirinya cuma 0,1 itu tadi dia bukan data kita, makanya dia disebut HPF lah. Dan ya SNR-nya jauh lebih tinggi si HPF itu gitu. Gitu sih penjelasan dari saya menggunakan data real. Mungkin jika ada salah kata atau mungkin salah teori ataupun salah pemahaman konsep, bisa mohon maaf sebesar-besarnya, dan bisa koreksi juga untuk kedepannya, karena saya juga interpretasi sesuai dengan apa yang saya ketahui. Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.